sensus itu tidak pernah bicara tentang individu. Sensus itu hasil dari sensus itu adalah hasil nantinya itu dalam bentuk agregasi. Agregasi itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesianya dalam bentuk informasi, data secara umum. Halo, jumpa lagi di podcast Ayo Buka Mata bersama kami Merdeka Institute. Tahun ini Badan Pusat Statistik kembali melaksanakan sensus ekonomi untuk mendata bukan sekadar menghitung jumlah usaha tapi juga memotret denyut ekonomi nasional. Seperti apa sebenarnya peran sensus ekonomi ini dalam membaca kondisi perekonomian Indonesia ke depan? Bersama saya sudah ada ekonom senior dari Prasasti, Bapak Peter Abdullah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Inge. Ya. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Jadi saat ini kami ingin tahu nih dari pendapat Bapak tentang sensus ekonomi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan survei ekonomi 2026 yang sebentar lagi akan selesai? Ya, sensus ekonomi itu adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistiknya kita, BPS kita, yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan selama 10 tahun. Karena sensus itu kan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ya, tahun 2026, sebelumnya tahun 2016, sebelumnya lagi tahun 2006. Nah, selama 10 tahun itu seperti apa perkembangan perekonomian kita? Ya, apakah semakin baik? Ya, terutama lagi kita bisa melihat struktur ekonomi kita seperti apa. Ya, mana yang menjadi penopang, pilar-pilar ekonomi yang mana yang menjadi penopang utama? Apakah ada perubahan? Seperti apa perubahannya? Jadi apa yang dihasilkan dari sensus itu menjadi sebuah yang sangat signifikan, penting ya bagi terutama ketika kita bicara tentang kebijakan. Karena kebijakan tentu harus didasarkan kepada data yang akurat, data yang update, data yang terkini tentang kondisi dari perekonomian kita. Struktur ekonomi kita seperti apa, 10 tahun itu berubah seperti apa, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan agar supaya perekonomian kita bisa menjadi lebih baik. Berarti kalau dari sensus itu bisa merefleksikan kondisi ekonomi itu secara real ya, Pak ya? Ya, berdasarkan data. Karena sensus ini kalau kita bicara tentang sensus, berarti semua harus terwakili. Semua, kalau istilahnya dalam bahasa ini kan, ini bukan sampling, ini sensus. Berarti harus merefleksikan semua para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia, ya memang dalam batasan tertentu ya. Nah, tidak sampel, tidak berdasarkan sampling ya. Kalau sampling dari populasi diambil beberapa dan dianggap dia mewakili populasi. Kalau sensus ya itu survei, itu ngambil sampling aja ya. Nah, kalau ini enggak, ini sensus berarti semua pelaku yang masuk di dalam sensus ekonomi itu harus benar-benar terwakili. Bapak, menurut Bapak sendiri seberapa valid sih, Pak, hasilnya ini? Wah, saya belum bisa mengatakan berapa valid karena saya belum melakukan kajian secara khusus terhadap pelaksanaan survei ini ya. Tetapi saya kira BPS itu adalah sebuah lembaga ya yang didirikan oleh pemerintah, oleh negara ini dalam upaya untuk mensupport pemerintah di dalam pengambilan kebijakan, mensupport kita juga karena hasil survei ini tidak hanya dipergunakan oleh pemerintah ya. Data-data yang dihasilkan oleh BPS itu termasuk hasil survei ini digunakan oleh akademisi, digunakan oleh lembaga riset seperti tempat kami, Prasasti, digunakan oleh universitas, banyak pihak yang menggunakan. Oleh karena itu saya kira BPS memiliki amanah yang sangat besar untuk melaksanakan survei ini secara benar ya, secara baik ya, sehingga datanya benar-benar data yang bisa kita percaya ya. Dan
kalau saya sih, karena saya udah cukup lama menggunakan data BPS, ya sejauh ini data itulah yang harusnya kita percaya. Oke, itu kan kalau dari sisi akademisi ya Pak. Nah, kita bicara secara umum ke masyarakat, itu keuntungan mereka sendiri apa sih Pak untuk sensus ini? Nah ini memang pertanyaan yang sangat wajar dan umum disampaikan oleh masyarakat. Tapi begini, kita ini masyarakat di Indonesia sangat membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ya kan? Ya. Kita selalu berharap, oh pemerintah kebijakannya yang tepat dong, yang benar dong, ya, yang benar-benar merefleksikan kita dong, gitu kan? Ya. Nah, coba bayangkan kebijakan yang bagus itu adalah kebijakan yang didasarkan kepada data yang benar, data yang benar, data yang merefleksikan kondisi kita semua kan? Kalau kita sakit, pemerintah tahu mengambil kebijakan yang benar, bahwasanya kita lagi sakit. Nah, sensus itu kita harapkan bisa menghasilkan data yang bisa merefleksikan kita tadi. Jadi bagi kita sebenarnya sensus ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sensus ini harusnya menjadi sarana kita untuk bersuara, menyampaikan agar supaya kita dilihat, agar supaya kita didengar oleh pemerintah. Kalau kita nggak suka sama sensusnya, kemudian kita nggak mau disensus, kita nggak mau menyampaikan data kepada BPS, maka yang rugi kita sendiri. Karena kita akhirnya nggak bisa didengar, kita nggak bisa dilihat oleh pemerintah. Sarana kita untuk menyampaikan sesuatu kepada pemerintah agar supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang benar dan menguntungkan bagi kita, ya kita menyampaikan data yang benar melalui sensus ini. Oke. Belakangan mungkin Bapak juga pernah dengar nih, belakangan itu di medsos lah yang paling banyak gitu. Banyak yang bilang bahwa sensus ini ada kaitannya sama pajak. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit nggak Pak? Soalnya ini agak-agak worry gitu loh. Itu salah besar. Ya, itu ya, saya jelaskan begini ya. Sensus itu tidak pernah bicara tentang individu. Sensus itu, hasil dari sensus itu adalah hasil, nantinya itu dalam bentuk agregasi. Agregasi itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesianya dalam bentuk informasi, data secara umum. Ya. Di wrap gitu ya Pak ya? Jadi misalnya data penghasilan, ya data penghasilan itu diagregasi, bahasa sederhananya mungkin di rata-rata lah. Jadi setelah dikumpulin misalnya ini saya lupa angkanya yang kemarin sensus kita itu target respondennya berapa juta, ya misal taruhlah misalnya 40 juta atau 80 juta, maka yang akan bicara itu data untuk 40 juta responden itu, 80 juta responden itu. Jadi di sensus, hasil sensus itu tidak akan bicara tentang seorang Peter Abdullah. Enggak ada data itu. Yang ada data Indonesia. Data secara agregat, secara umum, masyarakat Indonesia atau ekonomi Indonesia seperti apa. Strukturnya dan sebagainya, itu akan bicara di sana. Tapi enggak ada data yang bicara tentang, walaupun memang waktu saya ditanya, mungkin ada pertanyaan tentang penghasilan saya berapa, tapi hasilnya nggak seperti itu. Hasilnya tidak akan per individu. Hasilnya nanti, hasil sensus itu akan diolah, hasilnya berbentuk data agregat, data secara umum. Nah, apakah kemudian yang jadi pertanyaan nanti bocor data yang saya sampaikan? Nah, itulah kode etik yang ada di BPS. Ya mirip sama dokter, kalau kita ditanya sama dokter ngomongin penyakit kita, dokter punya kode etik untuk tidak menyampaikan data itu keluar. Nah, yang dilakukan BPS juga, dia punya kode etik juga, yang kalau dia melakukan pengumpulan data, kan sudah ada statement di sana kan dari BPS bahwasanya data itu hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Nah, jadi nggak mungkin atau tidak akan
data yang kita pergunakan itu, yang dikumpulkan dari kita dalam sensus ekonomi itu, kemudian dibocorkan oleh BPS, dikasihkan sama pajak untuk kepentingan pajak. Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak juga nggak bakal nanya dan nggak bakal minta. Kenapa? Karena pajak juga punya basis datanya sendiri. Ya, jadi berbeda kepentingannya, berbeda untuk idenya. Ngapain kata pajak saya nanya-nanya sama minta-minta sama BPS, aku punya data sendiri kok. Soalnya ada juga yang beredar, iya itu nanti akan jadi dasar kebijakan pemerintah. Nah itu, misalnya pemerintah bisa aja dong berdasarkan data itu menaikkan pajak. Nah itu juga nggak benar ya Pak ya? Nggak benar juga. Tapi yang benar itu adalah misalnya, dengan data sensus itu pemerintah tahu yang lagi rame nih, ya kan soal desil 1 sampai desil 10. Itu baru kemarin tuh. Kan? Nah kalau datanya benar, ya insya Allah pengelompokan dari desil itu jadi benar juga. Tapi kalau kita memberikan datanya nggak benar, ya pengelompokan datanya jadi nggak benar. Padahal kelihatan kan desil itu ternyata dipergunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan, misal kebijakan pembatasan untuk subsidi BBM. Nah kalau kita menyampaikan datanya nggak benar, ya pemerintah jadinya kan nggak benar juga untuk mengambil kebijakan, misalnya pembatasan subsidi BBM tersebut, atau kebijakan terkait dengan bantuan sosial. Kita sangat perlu untuk menyampaikan data yang sebenarnya, karena itu akan sangat berguna bagi pemerintah, dalam pemerintah mengambil kebijakannya. Bukan kebijakan perpajakannya. Kalau kebijakan perpajakan itu beda lagi pertimbangannya. Sekali lagi bukan pertimbangan pribadi seperti yang saya sampaikan, yang kita bahas tadi, bukan ke saya, bukan, tapi dilihat data secara umumnya tadi. Oke, sekarang kalau dari sisi keuangan, dari sektor perbankan lah kita taruh, keuntungan dari perbankan apa nih Pak dari sensus ekonomi ini? Nah, ini kan kita melihatnya nggak ngelihatnya secara parsial ya. Kita melihatnya itu secara sistem. Ya. Perbankan itu adalah sistem keuangan. Dan perbankan dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah. Perbankan juga dipengaruhi juga dengan kondisi masyarakatnya. Jadi bagi bank ini adalah salah satu pengguna dari data yang ada di BPS. Ya, jadi di bank itu ada ekonominya juga. Mereka melakukan kajian terhadap kondisi ekonomi, arah perekonomian kemana. Nah, bank mengolah data itu sehingga dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan di dalam banknya, di dalam rangka dia misalnya untuk merencanakan perusahaan, ya itu kan bank adalah sebuah perusahaannya. Dia akan ke arah mana? Dia bisa memprediksikan dengan kondisi data seperti ini, pemerintah akan seperti apa. Sehingga bank itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang juga tepat didasarkan kepada data, sekali lagi, data yang tepat. Jadi untuk menunjang services mereka juga ya, gitu menunjang servicesnya mereka juga. Terus apa nih Pak saran dari Pak Peter agar sensus ekonomi yang dilakukan BPS mungkin ada kaitannya nih karena terlalu lama waktunya, dari 10 tahun sekali gitu kan, sampai orang kok mendadak ada sensus, mereka yang mungkin nggak tahu. Nah mungkin Pak Peter punya saran apa nih supaya BPS bisa lebih dipercaya sama publik? BPS itu kan yang dilakukan oleh BPS terkait dengan data ini kan nggak cuman sensus. Dia melakukan banyak survei, banyak sekali data-data yang kita dapatkan dari BPS. Ada survei industri, ya, ada survei lainnya, survei UMKM, banyak dah. Nah, sensus ini memang agak unik ya. Makanya dia dilakukan 10 tahun sekali. Karena dengan sensus ini data yang didapatkan itu data yang benar-benar bisa menunjukkan arah dan perubahan apa yang terjadi dalam perekonomian kita. Kalau ini dilakukan sensusnya setiap kali, ya arah dan perubahannya belum nampak jelas. Itu satu. Yang kedua, kalau dilakukan tiap kali dalam periode yang singkat juga, biayanya gede. Ya, jadi banyak pertimbangan
kenapa sensus ini dilakukan dalam periode yang cukup panjang. 10 tahun itu dianggap periode yang cukup untuk melihat sebuah perubahan. Nah, jadi kalau dia misalnya 5 tahun, satu itu dianggap belum cukup menunjukkan perubahannya, perubahan struktur, perubahan lain-lainnya. Selain itu juga 5 tahun itu terlalu pendek untuk biaya yang terlalu besar. Oh iya, mungkin kembali lagi ke soal biaya juga, Iya. penting juga sih Pak itu. Nanti kalau biaya yang besar nanti masyarakat protes lagi gitu loh kan. Padahal masyarakat juga harus tahu kalau di negara lain juga ada yang 5 tahun sekali gitu kan, kayak Malaysia gitu. Oh, ya ada, ya, macam-macam. Kan pertimbangannya macam-macam. Ya, ada yang pengen lebih cepat tahu. Jadi kalau istilahnya perubahan tuh dia pengen perubahannya secepat mungkin dia tahu perubahan itu. Tapi ada yang dan mungkin biaya bagi mereka nggak terlalu masalah. Ya. Nah kalau pertimbangan kita selain ya kita melihat dari perilaku dari perekonomian kita, mungkin 10 tahun itu waktu yang ideal ya sekarang. Dengan biaya yang kita dengan pertimbangan biaya itu 10 tahun ideal juga. Ya. Mungkin, tapi next ke depan mungkin bisa saja, oh kita pengen lebih cepat ditahu dan biaya nggak jadi masalah lagi, ya mungkin kita 5 tahun. Ya, bisa. Berarti saat ini menurut Pak Peter udah ideal lah ya 10 tahun. Saya kira masih cukup ideal karena selain yang sensus ini, sekali lagi saya sampaikan, BPS itu kan banyak melakukan survei-survei ya. Sehingga dari survei-survei itu kita bisa mengkombinasikannya dengan data sensus, kita bisa mendapatkan gambaran perekonomian kita menjadi sudah cukup ideal, sudah cukup memadai di dalam rangka kita mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oke, ada perbedaan yang mendasar nggak sih Pak antara sensus ekonomi yang dilakukan nggak usah jauh-jauh di Asia sama yang di Indonesia? Mungkin Bapak bisa kasih. Kalau saya tidak tahu teknis ya, saya bukan orang statistik, cuman yang saya tahu ya itu adalah BPS itu nggak jalan sendiri gitu loh. BPS itu masuk di dalam komunitasnya mereka dan mereka juga berkomunikasi, saling belajar, sehingga saya yakin sekali BPS itu melakukan yang terbaik dengan sudah membandingkan dengan berbagai sensus, berbagai survei yang dilakukan di badan-badan statistik yang ada di negara-negara lain di dunia, tidak hanya di Asia Tenggara. Oke. Mungkin sebagai closing Pak, ada yang mau Bapak sampaikan buat pembaca Merdeka Institute dan pembacanya, bukan pembaca sih sebenarnya, penonton Ayo Buka Mata tentang sensus ekonomi ini Pak. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit aja bahwasanya mari kita melihat sensus itu secara lebih positif ya. Bahwasanya sensus itu sebenarnya adalah sarana kita untuk bicara, sarana kita untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Karena apa yang akan kita sampaikan itulah yang akan menjadi bahan tidak hanya bagi pemerintah, ya, utamanya bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Tetapi di lain itu juga data-data yang kemudian tersampaikan dari apa yang kita sampaikan pada waktu kita di sensus, itu bisa digunakan oleh universitas, dipergunakan oleh para mahasiswa di dalam mereka melakukan riset, banyak sekali manfaatnya. Bagi kita sendiri, karena kita adalah objek dari sebuah kebijakan, kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar, maka insya Allah kebijakan ini menjadi lebih benar dan kita mendapatkan manfaat dari kebijakan itu. Oke. Demikian teman-teman, jadi sudah clear bagaimana sensus ekonomi sangat penting buat perkembangan ekonomi kedepannya juga. Ini mumpung masih ada waktu nih sampai tanggal 31 Agustus sensus ekonomi digelar. Jadi ketika ada petugas sensus yang datang, jangan ragu untuk menjawab dan isi dengan jujur. Begitu kan Pak? Iya, exactly. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Peter atas waktunya. Sama-sama Mbak Ine. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di next episode yang mungkin bahasanya bisa berbeda ya Pak ya. Bye-bye.